Tematik. Pijat nih, jawab pijat. Ini halaman berapa? Halaman berapa, Zat? Mana aku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibnu Qayyim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, bagaimana cuaca di sekitar kalian, solih-solihah? Bagaimana cuacanya hari ini? Cuacanya hari ini alhamdulillah ya, Allah menurunkan rahmatnya. Hari ini turun hujan ya, solih-solihah ya. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an ya, solih-solihah. Iya. Tepat sekali ya suasananya hari ini dengan tema kita hari ini, solih-solihah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar di tema berapa, solih-solihah? Tema 5. Tema 5, subtema 2, PB 4, 5, 6 ya, solih-solihah ya. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita untuk bisa belajar walaupun cuaca di sekitar kita hujan ya, solih-solihah ya. Ingat Ananda Ibnu Qayyim, anak-anak yang hebat semua ya. Ananda Ibnu Qayyim ada bersiap untuk belajar di depan HP, laptop ya. Ustazah berikan apresiasi kalian anak-anak yang hebat dan luar biasa. Baik anak-anak semua. Ingat ya, coba kalau hari ini kita tidak daring, kalian akan masuk sekolah ya. Dari rumah ada yang jam 6, setengah 6, kehujanan ya. Makanya kalau hari ini ada yang sampai nggak ikut pembelajaran hanya karena mungkin masih tidur, wah sayang sekali ya. Ya, kalian bukan pejuang dong ya. Anak-anak Ibnu Anafis semuanya pejuang. Siap belajar, solih-solihah? Siap. Iya. Mana semangatmu? Semangatku. Bagus sekali, kita semangat ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, kita buka pertemuan kali ini dengan berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Kepala ditundukkan. Doa ubidaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Al-Qajaman Huwallahul
asal hadir atau tiga tiga B hadir Salamu mu'minun muhaiminun aziz jabbar al-Bari'ul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Ghafarul Wahhabul Mudahul Fatahul Alim Al-Qabidul Basitul Qabidur Rafi'ul Mu'izul Murilul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adilul Latiful Khabir Al-Halimul Alimul ya udah siapa semua Allah wa quwwiyumatin wali hamid yumusfiru muwiru mu'ir muhirul mu'min hayyul qayyum wahidul 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 qadirul Muhammadin wa ala Ya, alhamdulillah, ini sudah masuk lagi. Ada Mas Faiz sudah hadir, Mas Faiz? Mas Faiz sudah hadir? sudah Alhamdulillah, Mas Faiz sudah hadir ya. Baik, anak-anak semua, kalian sudah berdoa, sudah solih semua ya. Tadi Ustaz Asriha mendengar ada yang tidak mendengar dia malah asik ngobrol sendiri. suaranya cilik mati Ya. Nah, Ustazah kali ini sengaja suaranya sedikit biar kalian itu bisa berdoa sama ya. Jadi kalau berdoa semuanya berdoa, tidak ada yang berbicara sendiri, tidak ada yang ngobrol ya. Kita khusyuk berdoa. Nah, misalnya nanti kita sudah membaca Asmaul Husna, keren kali ya, karena
memang kita harus selalu mengucapkan kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang mengandung nama Allah, kalimat-kalimat yang membesarkan nama Allah. Kita harus selalu mengucapkan kalimat thayyibah ya, salihah ya. Baik, sebelumnya kita akan membaca janji siswa. Apa sih, Nek? Matahari ya, anak-anak semua. Silakan Mas Faiz dipimpin temannya membaca janji siswa, Mas Faiz. Ya. Apa tadi? Pimpin teman-temannya untuk membaca janji siswa SDIT Permata Hati. Ya. Wah. Janji siswa SDIT Permata Hati. Orang dan cinta kepada Allah, maksudnya orang tua, saudara dan Hati. Dua, selalu menutup aurat di mana saja berada. Tiada di tanah bersahabat dengan Al-Quran. Menyatakan ikhlas setiap amal berbuat. 5, Membudayakan senyum dalam sopan santun pada sesama. belajar dan semangat meraih cita-cita. Silakan belajar sebagai siswa layakku. Baik anak-anakku yang solih-solihah, silakan kalian sebelum belajar lihat dulu sekeliling kalian. Ya, saya ajak kalian untuk melihat sekeliling kalian. Apa yang terjadi di sekitar kalian saat ini? Apa tadi yang terjadi? Hujan. Ada yang saat ini nggak hujan wilayahnya? Aku. Ah, betul ya, karena cuaca ya, cuaca itu adalah keadaan udara dalam tempat dan waktu tertentu. Jadi masing-masing wilayah satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya, tidak harus sama. Itulah cuaca ya. Makanya ada yang hari ini hujan ya, ada yang hari ini hujan, ada yang hari ini cuma mendung ya. Bahkan mungkin ada yang hari ini cerah mungkin saja ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita bersyukur ya atas karunia Allah. Hujan, panas, mendung, berawan, ya cerah adalah wujud ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan panas panjangnya, kemarau terus, petani akan sedih ya, karena akan terjadi apa solih-solihah kalau panas terus? Sawah menjadi kering. Iya, akan terjadi kekeringan ya, sungai-sungai kering, kemudian sumur-sumur akan menjadi kering ya. Kita akan mandi, kemudian cuaca sangat daun-daun kering ya. Itu kalau terjadi di musim panas yang berkepanjangan atau sering disebut dengan musim kemarau panjang. Alhamdulillah Allah memberikan hujan dan alhamdulillah kita masuk musim penghujan ya, solih-solihah ya.
Nah, sekarang kalian buka bukunya Solih-Solihah. Buku paketnya. Ya, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Halaman berapa, Us? Disiapkan dulu bukunya, ya. Suaranya kok orang kenceng padahal polisi. Tolong yang lainnya, suaranya di-mute. Tinggal Ustazah saja, karena kita sudah berdoa ya, Solih-Solihah ya. Suaranya di-mute dulu. Ya. Sudah ya. Burung. Halaman Suaranya berapa sih? di-mute, Solih-Solihah. Halaman berapa, Us? Ya, baik. Kalian bisa melihat di halaman 81 ya. 86. 86 pembelajaran 4. Ya, 86 pembelajaran 4. Ya. Cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Ya. Halaman 86. Halaman 86. Ya. Kalian melihat di sini ada gambar Meslo bertengah-tengahnya dalam cuaca yang sangat dingin. Cuaca yang sangat dingin ini menunjukkan bahwa cuaca tersebut akan segera turun hujan ya, Solih-Solihah ya. Mohon jangan berisik, Solih-Solihah. Ini nanti akan mengganggu ya anak Solih. Nah, anak-anakku sekalian, semua yang sangat Ustazah sayangi, Solih-Solihah Ibnu Qayyim, kalian tahu ya bahwa cuaca di suatu daerah itu selalu berubah, ya. Cuaca itu tidak menentu. Perubahan cuaca itu apa, Solih-Solihah? Nah, ini di sini Ustazah menuliskannya hanya cuaca adalah. Ini harusnya perubahan cuaca adalah kondisi perubahan suhu, angin, curah hujan, dan juga sinar matahari yang berlangsung singkat. Ya. Dalam satu hari, bahkan bisa dalam hitungan jam atau menit, cuaca dapat berubah waktu-waktu. Ada cuaca cerah, ada cuaca berawan, ada cuaca mendung, ada cuaca hujan. Kelihatan ya, ini masih ada beberapa yang belum dilakukan. Belum di-mute suaranya. Ustazah mau ngecek siapa yang belum di-mute suaranya. Mas Dirga juga belum. Silakan di-mute dulu, Solih. Mas Kanzi belum ya? Ustazah mute dari sini. Ternyata tidak bisa nih, Mas Kanzi Solih. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Ini siapa yang mau masuk lagi ya? Baik, anak-anakku semua. Tadi kalian sudah tahu cuaca itu berubah-ubah. Kenapa ya cuaca itu berubah-ubah? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Karena unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca itu banyak, ya, Solih-Solihah ya. Nah, unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca itu banyak sekali. Saya sebutkan unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca itu ada sinar matahari. Kelihatan nggak, Solih-Solihah? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca. Ya, kelihatan ya. Nanti kalau sudah bersuara langsung di-mute lagi. Nah, ini ada sinar matahari, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca. Ada suhu atau temperatur udara. Ada kelembapan udara. Ada tekanan udara. Ada angin.
ada awan. Nah, bisa kalian tulis solih-solihah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca. Nah, sinar matahari. Ternyata sinar matahari itu pengaruhnya luar biasa ya, solih-solihah ya. Sambil kalian catat. Kalau sinar matahari itu panas sekali, ya, maka suhu di dunia akan panas dan itu akan berpengaruh pada kondisi cuaca di sekitar kalian, yaitu cerah, panas. Ya. Nah, kemudian suhu atau temperatur udara ini juga berpengaruh sekali. Jika suhunya itu dingin, nah, itu berarti cuaca di sekitar kalian itu tidak cerah lagi ya, tidak panas gitu ya. Nah, tetapi suhu di sekitar kalian itu menjadi dingin ya, suhunya turun, maka akan dingin. Ketika suhu udara di sekitar kalian itu tinggi, ya, maka kalian akan merasakan hawa yang panas, gerah ya. Makanya banyak di antara solih-solihah yang menyalakan kipas angin, menyalakan AC ya. Nah, ini ada kelembapan udara. Kelembapan udara ini bisa dipengaruhi oleh topografi ya, tanah. Jika kalian itu berada di perbukitan solih-solihah, maka udaranya itu akan cenderung lembab ya, karena banyak pohon-pohon ya, sehingga akan menyebabkan hawa itu agak dingin. Tekanan udara, ini juga tekanan udara yang padat ya, tekanan udara padat ini akan menyebabkan peningkatan suhu ya. Tekanan udara yang padat, kemudian udara yang padat itu selalu mengalir ke udara, tekanan udara yang lebih renggang ya, sehingga akan muncullah angin ya. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak dari mana? Dari tekanan udara yang padat ya, ke tekanan udara yang lebih rendah. Kemudian ada awan solih-solihah. Nah, kalau sinar matahari itu panas, tidak ada awan, maka suhu udara di sekitar kalian akan mengalami cerah. Ya, tetapi jika sinar matahari terhalang oleh awan-awan ini, maka apa solih-solihah? Cuacanya akan menjadi berawan ya. Sinar matahari akan keluar hanya di celah-celah awan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca yang terakhir adalah curah hujan ya. Nah, curah hujan ini di dataran rendah dengan dataran tinggi itu berbeda ya. Kalau kalian sering ke Pagilaran ya, di Pagilaran sering hujan karena curah hujannya tinggi. Sementara kalau kalian di daerah Kelidang, Sambeng, ya, Kasepuan, kemudian Denasri, itu curah hujannya rendah. Kalian tidak akan sering menemukan hujan. Berbeda ya, kalau kalian berada di puncak-puncak, kalian akan curah hujannya tinggi, itu akan sering hujan solih-solihah. Kalau di dataran rendah yang curah hujannya rendah itu, kalian akan menemukan hujan itu hanya di musim hujan saja, ya. Iya, kalian akan menemukan cuaca hujan itu hanya di musim hujan saja. Beda dengan di puncak ya, solih-solihah ya. Nah ini, kalian sudah tahu, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada kondisi tertentu yang sifatnya tidak menentu berubah-ubah. Ini bisa kalian catat, bisa juga tidak, karena di buku sudah ada ya. Nah, ini bisa kalian catat, karena ini di buku tidak ada. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Ya, ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Nah, berbeda dengan cuaca solih-solihah. Pernah mendengar kata iklim? Pernah enggak? Oh, Mbak Ais belum pernah ya mendengar iklim. Iklim
adalah kebiasaan atau karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Nah, kalau cuaca itu singkat, Nak, berubah-ubah, kalau iklim itu tidak ya. Iklim itu terjadi dalam waktu yang sangat lama, bahkan menjadi ciri khas suatu belahan bumi. Contohnya Indonesia. Indonesia itu berada di belahan bumi Khatulistiwa. Indonesia itu terbentang di tengah-tengah bola dunia ya. Iklimnya apa Salih-Salihah? Indonesia beriklim tropis ya. Kemudian ada daerah Jepang, Cina itu ya, yang beriklim subtropis. Kemudian ada daerah kutub ya. Kutub yang selalu tertutup salju abadi, itu daerahnya tidak beriklim tropis ya. Nah, sebut apa Salih-Salihah? Klimatologi. Mohon maaf Ustazah batuk. Kalau ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi, ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Nah, di negara kita ada lembaga yang mengawasi masalah cuaca, yaitu apa? Lembaga yang mengawasi masalah cuaca, yang menangani masalah cuaca disebut BMKG. B-nya singkatan apa, Salih-Salihah? B-nya badan ya. M-nya meteorologi, klimatologi, dan G-nya geofisika ya. Jadi kalau kalian ingin tahu informasi tentang cuaca, ya kalian bisa mengakses di BMKG karena lembaga ini yang akan ya mengawasi, yang bertugas ya mengawasi cuaca, kemudian iklim dan geofisika. Nah ini geofisika itu apa, Salih-Salihah? Geofisika ini adalah ilmu bumi yang berkaitan dengan fisika, hal-hal yang bersifat fisika ya. Contohnya kalau terjadi gempa bumi ya, maka BMKG ini juga bisa mengawasi nih, mengawasi gerakan sesar tanah, mengawasi gerakan lempeng-lempeng tanah, ya, mengawasi gerakan angin semuanya ya. Dan lembaga transportasi harus bisa bekerja sama dengan BMKG. Nah, ini Ustazah sambung lagi ya. Cuaca dipengaruhi beberapa hal, diantaranya panas matahari dan awan. Ada beberapa jenis awan berdasarkan bentuknya. Ada awan stratus, awan cumulus, awan cirrus. Nah, kalian boleh mencatatnya ya kalau di buku itu tidak ada. Ada beberapa jenis awan berdasarkan bentuknya. Ada awan stratus, ada awan cumulus, ada awan cirrus ya. Ini jenisnya, jenis awannya ya. Apa yang dimaksud dengan awan stratus? Awan stratus berada paling dekat dengan tanah ya. Awan stratus itu awan yang paling pendek dari permukaan bumi, itu jaraknya hanya berapa kilometer. Awan ini tampak berlapis-lapis. Lapisan awan stratus yang sering menyelubungi puncak bukit disebut kabut. Ya. Kalian pernah melihat kabut, Salih-Salihah? Pernah. Ya, kalau kalian menatap gunung-gunung yang menjulang tinggi, pasti diselimuti awan-awan putih. Nah itu yang sering disebut kabut. Kemudian ada awan cumulus. Awan cumulus adalah awan yang berada di atas awan stratus ya. Jadi ini lebih tinggi jaraknya. Ya. Awan cumulus tampak seperti gumpalan kapas yang empuk. Kemudian awan cumulus tertentu yaitu cumulonimbus menjadi pertanda bahwa hujan badai akan segera melanda. Nah, Salih-Salihah,
Coba kalian bisa intip sebentar di depan ada awan apa ya? Ya, ada awan cumulonimbus ya, karena awan ini yang sering menjadi apa? Yang sering membawa hujan. Ciri-cirinya awannya itu tebal ya, tebal, pekat, gelap-lapis. Karena apa? Ada kandungan air hujan di situ. Kenapa awannya itu kelabu warnanya? Karena itu mengandung air. Nah, kemudian ada awan yang paling tinggi, lihat. Awan yang paling tinggi itu adalah awan sirus, berada paling tinggi di antara semua jenis awan. Awan sirus tampak seperti kapas yang terserak. Awan ini mengandung air dalam bentuk kristal-kristal es. Lihat, paham? Ya, nanti kalau nggak paham, bisa dilihat lagi ya, lihat ya. Tapi kalian sudah belajar tentang awan, ya. Dan hujan saat ini kalian tidak akan menemukan awan sirus, ya. Karena awan sirus itu awan yang paling tinggi, awan-awan putih ya, yang paling tinggi, yang berserak. Kalian saat ini akan melihat, ya, awan menutupi hampir seluruh langit, ya, langit batang, ya. Ini adalah awan cumulonimbus. Kita zaserkan lagi bentuk gambar-gambar awan biar kalian lebih jelas, solihah. Nah, ini mohon maaf ya, yang belum di-mute, segera di-mute, solihah. Nah, ini ada awan sirus itu letaknya paling tinggi. Ada awan sirus cumulus, ya, awan sirus yang seperti awan cumulus. Ada sirus stratus, awan altocumulus, altostratus, stratocumulus, stratus, cumulus, dan cumulonimbus. Ya. Solihah. Ya, sebetulnya ini hanya pengantar saja, karena materi awan itu nanti kalian akan dapatkan di kelas lebih tinggi lagi, yaitu kelas kalian akan mendapatkannya di SMP, solihah. Nggak apa-apa ya, karena kita belajar di mana saja, ilmu itu penting. Nah, lihat. Jenis awan dengan ketinggiannya ya. Awan yang paling rendah tadi awan 100, jaraknya 200 meter dari permukaan tanah. Kemudian ada awan cumulus. Awan cumulus itu jaraknya sekitar 6.000 meter. Kemudian ada awan cirrus, itu jaraknya sekitar 6.000 meter. Subhanallah ya, Allah menciptakan awan. Ya, awan yang semuanya itu tanda kasih sayang Allah. Ya, coba solihah. Kalau tidak ada awan, panasnya matahari, teriknya itu bisa membakar bumi ya. Nah, karena ada awan, sinar matahari hanya bisa sampai ke bumi di celah-celah. Tapi awan, cuaca itu selalu berubah-ubah. Kadang awan ini nggak ada sama sekali, betul? Kalau awan tidak ada sama sekali, maka matahari akan terasa terik dan kita akan mengalami cuaca cerah. Nah, cuaca cerah itu biasanya cocok untuk menjemur ya, solihah ya. Para petani garam, nelayan itu senang ya. Nelayan membutuhkan cuaca cerah untuk menjemur apa solihah? Menjemur ikan, biar ikannya itu menjadi ikan asin. Ikan asin kan enak sekali kalau kita santap dengan sayur asam dan juga sambal ya. Karena itu kasih sayang yang luar biasa. Nah, solihah lanjut.
Kita akan lanjutkan. Ada beberapa perubahan cuaca yang berpengaruh ya dengan kehidupan kita soli-soliha. Pengaruhnya itu apa? Pengaruhnya luar biasa. Cuaca panas, cuaca hangat. Contohnya cuaca panas ya. Cuaca dapat mempengaruhi kebiasaan hidup manusia. Contoh saat cuaca dingin, kalian akan memakai selimut ya, soli-soliha ya. Kalau cuaca dingin, kalian tidak memakai baju, kalian akan kedinginan tidak? Kedinginan. Oleh karena itu, cuaca di sekitar kita itu akan mempengaruhi kebiasaan kita. Ya, soli-soliha ya. Biasanya kalau cuaca hujan kayak gini, makanan yang enak-enak ya, makanan di cuaca panas dengan cuaca dingin juga berbeda. Ya. Cuaca mempengaruhi kebiasaan hidup manusia. Cuaca dingin, kalian akan memakai baju hangat dan jaket. Kalau cuaca panas, kalian akan pakai apa, soli-soliha? Kalau cuacanya panas, kalian akan memakai baju yang tipis, ya. Bisa jadi yang ahli-ahli ya akan memakai baju dalaman saja ya. Tetapi ingat, aurat tidak boleh terbuka. Laki-laki maupun perempuan itu auratnya tidak boleh tersingkap ya. Ingat, apalagi mempengaruhi kebiasaan apalagi soli-soliha? Ada yang nulis Kalau musim hujan, manusia itu kemana-mana akan membawa payung, akan membawa jas hujan ya, yaitu ciri-ciri kebiasaan hidup manusia. Kemudian B, cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Contoh, cuaca panas, kalian akan memanfaatkannya untuk menjemur pakaian, menjemur baju, membuat keripik, membuat kerupuk ya. Nah ini kalau musim hujan kayak gini, kita nyari kerupuk di pasaran itu mengarnya nggak lebar ya, lihat ya, kerupuknya mengkerut kecil-kecil. Kadang kalau kita makan keras ya, itu karena pengaruh panasnya yang kurang ya. Jadi cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Ini contohnya, ketika kalian itu musim panas, kalian akan lebih memanfaatkannya untuk menjemur. Kemudian, ketika musim hujan, pengaruhnya apa, soli-soliha? Banyak sekali ya pengaruh musim hujan pada kegiatan kita. Contohnya, di musim penghujan ini akan lebih banyak kita temui pedagang jagung bakar ya, soli-soliha ya. Pedagang jagung bakar, pedagang jagung rebus, karena memang suasananya sangat cocok untuk kegiatan kita. Kemudian cuaca bagi kehidupan manusia yang ketiga ya, yang C ini, cuaca dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Contoh, cuaca dingin dapat mengakibatkan alergi. Makanya jarang di musim hujan ini banyak orang yang terkena penyakit ya, karena alergi. Ada yang terkena flu, ada yang kena ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, karena ada pengaruh cuaca yang dingin. Kemudian cuaca panas ya, cuaca panas biasanya akan mengakibatkan apa? Akan mempengaruhi kesehatan manusia, yaitu apa, soli-soliha? Ada penyakit mimisan ya, mimisan itu juga pengaruh dari cuaca. Nah, kemudian yang keempat, cuaca dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi manusia. Contohnya, cuaca panas dapat menguntungkan petani garam. Cuaca panas dapat menguntungkan pedagang es ya, soli-soliha ya, es keliling. Nah, biasanya kalau musim penghujan kayak gini, pedagang es itu akan
cuti dulu ya, karena memang cuacanya tidak mendukung ya, mungkin untuk jualan es. Kemudian cuaca dapat membawa bencana bagi manusia. Ini terjadi apabila cuaca itu ekstrim. Ya, maksudnya ekstrim itu cuaca yang terjadi dengan perubahan yang sangat cepat. Ya, kalian tahu cuaca ekstrim, Soli-Soliha? Cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca yang terjadi yang cukup cepat ya dan sangat mencolok. Contohnya pagi cerah, tiba-tiba siangnya hujan badai. Nah, ini biasanya akan berpengaruh pada kesehatan kita. Kemudian cuaca bisa membawa bencana. Ini contohnya jika cuaca panas, kemarau yang berkepanjangan, itu akan menjadi bencana kekeringan. Kemudian hujan yang berlebihan dengan curah hujan yang tinggi itu bisa membawa bencana banjir. Ya, lihat, paham ya? Ya, sudah paham Soli-Soliha tentang perubahan cuaca akan berpengaruh, akan berdampak pada kebiasaan, kegiatan, ya, kesehatan. Ternyata pengaruhnya banyak banget ya Soli-Soliha ya. Ya, Ustazah mau tanya, kalau kalian akan menyalakan AC, menyalakan kipas di cuaca yang bagaimana Soli-Soliha? Panas. Ya, cuaca yang panas. Kalau cuaca dingin akan menyalakan AC tidak? Ya. Tidak, ya. Kalian justru kalau cuaca dingin kalian akan mencari jaket yang tebal, akan mencari selimut ya. Nah, itulah pengaruh cuaca di sekitar kita itu akan berpengaruh bagi kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya kita sering menyalakan AC, menyalakan kipas, kita kemudian tidak menyalakan lagi. Nah, itu ya Soli-Soliha ya. Bahkan di gunung-gunung tertentu, di wilayah-wilayah pedesaan dengan ketinggian ya, seperti di puncak, di Gunung Lawu, saya pernah melihat mereka kalau musim hujan seperti ini, anak-anak mereka lebih suka ditungku ya sambil menunggui makanan, masakan. Bahkan ketika menjemur pakaian di musim hujan saja, Ustazah pernah melihat di sekitar Lawu, penduduk Lawu itu ketika tidak di luar rumah ya, tetapi mereka menaruh bara api itu beda dengan api ya. Mereka menaruh bara api, kemudian bara api ditutup kurungan ayam ya. Kurungan ayamnya ada panas, kemudian jarit yang masih panas itu suaranya sangat mengganggu ya Solih ya. Ya Ustazah mute, kok nggak bisa nih. Tolong di-mute dari situ nak. Aku dong alo. Ini kalau dari sini kok tidak bisa nih Ustazah mute ya. Tolong Mas Kenzi ya. Baik anak-anak, kalau sudah paham tentang cuaca, sudah paham Soli-Soliha? Pengaruhnya banyak ya. Nah, pengaruhnya lagi ketika musim hujan. Kalian lagi asik hujan-hujanan. Mohon maaf. Ketika kalian bermain sepeda, tiba-tiba hujan datang, otomatis kalian akan apa? Minggir ya, akan mencari tempat berteduh. Ketika Mas Kenzi, Mas Izzat, Mas Faiz, Mas Fahri, Mas Dirga, Mas Arif, Mas Handika asik main bola di lapangan, ya karena cuaca berawan kan cocok untuk beraktivitas ya Soli-Soliha ya. Tiba-tiba hujan turun, otomatis akan berpengaruh dengan kegiatan kalian saat itu. Ya, anak-anakku semua akan minggir, kemudian mencari tempat untuk berteduh ya.
kalian akan menungguin hujan. Setelah hujan reda baru bermain lagi. Nah, itu ya Solih-Solihah ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa membaca halaman 88 ya. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Biar kalian bisa meneruskannya kembali membaca di halaman 89. Perubahan cuaca menyebabkan kenaikan jumlah pasien ya. Nah, di sini disebutkan Solih-Solihah ya. Ada penyakit yang sering dikeluhkan ketika terjadi perubahan cuaca. Salah satunya adalah penyakit diare ya. Ketika terjadi perubahan cuaca, musim pancaroba, peralihan itu juga akan terjadi meningkatnya kasus penyakit diare dan ispa. Ya, Solih-Solihah bisa melihat. Sudah paham untuk pelajaran bahasa Indonesia tentang cuaca, perubahan cuaca? Sudah ya, Solihah? Hebat semua anak-anak Ibnu Qayyim. Kalau sudah, Ustazah lanjutkan pelajaran matematika. Waduh. Ya, Ustazah lanjutkan pelajaran matematika. Oh, sebenarnya sampai jam berapa? Kalian bisa membuka buku paket halaman 106. Yes. Kalian bisa melihat buku paket halaman 106. Ya, di dalam halaman 106 kalian akan melihat satu kotak yang dibagi menjadi dua ya di halaman 106. Satu kotak dibagi dua menjadi 1/2. Angka 1 disebut pembilang yang atas, angka 2 disebut penyebut. Nah, kita akan membandingkan dua pecahan Solih-Solihah. Ya. Kotak pertama yang berwarna merah dibagi dua menjadi 1/2. Nah, pecahan pada gambar di samping ini memiliki angka pembilang yang sama, ya. Pembilangnya itu atas nih ya, 1, 1 ini adalah pembilang. Namun apanya itu berbeda. Ya, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Ya, silakan kalian disimak Solih-Solihah, dilihat ya. Ketika angka penyebutnya itu 2, maka bagian pecahannya itu lebih besar. Ketika penyebutnya itu lebih besar, maka bagian pecahannya itu semakin kecil. Paham Solih-Solihah? Paham ya? Ya, nih. Ketika penyebut ya, penyebutnya beda dengan penyebutnya 8. Ketika penyebutnya 2, bagian pecahannya itu lebih besar. Ketika penyebutnya 8, bagian pecahannya itu semakin kecil. Makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil bagian pecahan tersebut. Nah, ini contoh. Ini contohnya Solih-Solihah. Perhatikan perbandingan pecahan di bawah. Jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya berbeda, manakah yang lebih besar? 1/2,
ya, itu lebih kecil daripada 2/2. Ingat ya, ketika penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Pembilang ini lebih besar, maka ya 1/2 nilainya itu lebih kecil dari 2/2. 2/2 itu lebih besar daripada 1/2 ya. Karena di sini kalian lihat pembilangnya lebih besar, maka nilainya itu lebih besar. Itu jika penyebutnya itu sama-sama angkanya sama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, 1/4 dengan 2/4. Coba kalian bandingkan. Lebih dari atau kurang dari? Ternyata, ya kalian melihat penyebutnya sama. Sama-sama 4. Ya, 1/4 dan 2/4. Kalian lihat pembilangnya atas. Ya, yang atas. Yang atas pembilangnya lebih besar 2. Berarti 2/4 itu lebih besar ya daripada 1/4. Paham ya solih-solihah ya? Paham. Yang semangat dong. Paham ya Solih? Nah, ini yang terakhir, 2/3 dengan 2/4. Nah, kalau ini penyebutnya berbeda Solih, yang 1/3, yang 1/4. Ya. Hanya pembilangnya yang sama. Ketika pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, kalian lihat. Ya, semakin besar penyebut, ya, sementara pembilangnya sama, dia akan lebih kecil. Ya, nih 2/4 ini lebih kecil daripada 2/3. Kenapa? Karena penyebutnya lebih besar, sementara pembilangnya sama-sama 2. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan tidak solih-solihah dari pembahasan Ustazah pertemuan hari ini? Enggak. Ada? Baik, kalau tidak ada, Ustazah mau tanya. Ketika musim hujan, nah akan mempengaruhi apa saja? Coba Ustazah tanya ke Mbak Takia. Mbak Takia? Mana Mbak Takia? Nah, Mbak Takia, ketika musim hujan akan berpengaruh pada apa, Solihah? Akan berpengaruh pada kebiasaan ya, cara berpakaiannya berbeda. Kemudian apa lagi? Kegiatannya apa, Solihah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ada yang mau bantu Solihah? Enggak. Ayo, siapa yang mau bantu Mbak Takia? Ada nggak kalau musim penghujan? Hal-hal apa saja yang terjadi? Coba Mbak Lala. Apa ya? Mendung. Ya, boleh mendung. Terus suaranya siapa? Coba Mas Nabil, ada yang mau diceritakan? Pengaruh cuaca panas sekarang, cuaca panas. Boleh dari makanan ya? Ya, karena di paket ini itu ada nih pengaruh cuaca ketika kalian makan ya. Kalian akan minum es, banyak minum es ya di musim, di cuaca yang cerah ya Mbak Nada.
Ya, Mbak Nahmi tentunya akan lebih banyak minum ya di musim di cuaca panas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Ada yang mau ditanyakan untuk bertemu dengan Ustazah? Sudah paham atau belum? Kalau kalian sudah paham ya, nanti LK-nya dikerjakan ya solih-solihah ya. Ya, LK hari ini banyak itu. Ada muatan matematika, ada muatan LK hari ini cuma 2, matematika dan juga bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan ya, Mas Nabil. Semuanya sudah presensi kehadiran? Sudah ngecek presensi kehadiran ya? Ya, kalau sudah ngecek presensi kehadiran, jangan lupa besok kita akan bertemu lagi ya solih-solihah ya tiap pagi ya. Ya, tiap pagi bertemu ya, tidak boleh ada rasa bosan karena kewajiban kita itu adalah belajar. Ya, kewajiban kalian semua itu adalah belajar. Dan selama daring ini kita belajar di rumah ya. Jadi tidak ada alasan, tidak ada yang ikut kecuali kalau memang tidak ada HP, tidak ada laptop dan sinyal terganggu. Selama ada alat untuk kita belajar dan sinyal mendukung, tidak ada kata tidak mengikuti Ustazah. Ya. Ada yang mau ditanyakan, solih-solihah? Kalau tidak ada yang ditanyakan dari Ustazah, cukup ya, solih-solihah ya. Alhamdulillah, kita sudah 1 jam belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, 5, 6. Ya, kita tadi sudah belajar banyak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca, di mana tadi ada awan, suhu udara, kemudian ada panas matahari, ada curah hujan, ya, ada angin. Ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca, di mana ketika cuaca itu berubah, maka kegiatan manusia, perilaku manusia itu juga akan berubah. Ya, nah anak-anak, jangan lupa kalian belajar matematika, kerjakan katanya ya. Ya. Siap, semua anak-anak Ustazah, anak-anak yang hebat, tidak ada yang tidak mengerjakan LK. Jadi, siapa yang cinta Allah bilang aku. Siapa yang cinta Islam bilang aku. Siapa yang cinta Allah, siapa yang cinta Islam haruslah sholat 5 waktu ya. Siapa yang cinta Islam bilang aku. Siapa yang cinta Allah bilang aku. Siapa yang cinta Allah, sholatlah 5 waktu, yang tidak sholat akan merugi. Oke? Anak Ibnu Qayyim, sholat 5 waktunya tidak boleh ditinggalkan. Ya, termasuk tilawah dan bacaan Qur'annya, mengejar target hafalan. Dari Ustazah cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu sebelum berdoa. Ya, jangan keluar dulu sebelum berdoa. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Sikap berdoa. Jangan diangkat kepala di tempat karena doa Subhanallah.
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan tempat ya. Silakan kalian pencet tombol Bye bye. tombolnya ya. Bye. Dadah, 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 dadah.